Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di tangan saya ada satu buku keren banget karya Pak Sudibyo Markus. Judulnya Dunia Barat dan Islam. Visi Ulang Kemanusiaan Universal. Saya sih pertama kali membaca judulnya agak tergelitik ya. Kenapa ya? Seolah-olah yang diperhadapkan adalah Barat dan Islam. Ini kan kesannya nggak apple to apple. Karena Barat itu lebih pada teritori atau geografisnya, sedangkan Islam itu agama. Mestinya kan buku ini diberikan judul Dunia Kristen dan Islam begitu. Tetapi suatu ketika saya ketemu Pak Habib Hirzin yang pada saat itu memang akan mendiskusikan buku ini. Beliau menerjemahkan Barat itu tidak sebatas sebagai konteks geografis, tetapi peradaban. Islam juga jangan dipahami sebatas agama, tetapi Islam menjelma dari tadinya genuinitasnya murni sebagai sebuah agama, tetapi kemudian menjelma menjadi sebuah peradaban ketika Islam berinteraksi dengan banyak situasi. Nah, dari jawaban Pak Habib Hirzin itu saya kemudian memahami, oh iya kalau yang dimaksud definisi dalam judul itu adalah peradaban, tentu kalimat dalam judul besar di buku ini sudah tepat. Buku ini ditulis oleh Pak Sudibyo Markus. Dia sangat expert menurut saya karena menggeluti wacana tentang hubungan antara Barat dan Islam itu sudah lebih dari 40 tahun. Dan buku ini sebenarnya terbit sekitar tahun 2019 dan oleh seorang profesor namanya James L. Paychock dari Emeritus Profesor Antropologi ya, University of North California, Amerika Serikat. University of North Carolina, Amerika Serikat. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi ini sudah ada 3 bahasa. Tebalnya sekitar lebih dari 500 halaman. Dan ini kajian yang amat sangat serius, membahas dari awal sampai dengan isu-isu kekinian tentang antara hubungan Barat dengan Islam. Jadi dalam buku ini sebenarnya secara sederhana Pak Dibyo mencoba mengurai persoalan yang sudah legend dipahami bahwa kita semua dalam ingatan publik umat Islam maupun umat Kristiani kan selalu terwarisi cerita mengenai tragedi Perang Salib ya, yang pangkal awalnya adalah pidato agitatif seorang Paus Urbanus pada tahun 1095. Itu awal di mana pemicu perang salib itu terjadi. Meskipun dalam buku ini sekali lagi digambarkan sebenarnya perang salib tidak sepenuhnya dianggap sebagai perang agama atau tidak sepenuhnya dianggap sebagai perang suci karena tidak ada hubungannya dengan semangat penginjilan. Jadi memang ada 3 faktor yang melatar belakangi. Faktor pertama itu Paus Urbanus pada saat itu dimintai bantuan untuk mengirimkan pasukan ya pada saat itu di Bizantium ketika terjadi perang antara Roma dengan Kekaisaran Bani Saljuk, kemudian diminta untuk mengirimkan pasukan, akhirnya itu terjadi. Kemudian yang kedua memang ada faktor ingin menyatukan antara Kristen yang ada di Roma pada saat itu dengan Kristen Ortodok yang ada di Yunani, karena pertikaian keduanya amat sangat seru. Dan ada faktor yang ketiga adalah tentang adanya perasaan bersama membangkitkan semangat kebangsaan orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa pada saat itu mengalami satu kondisi turun drastis luar biasa karena berbagai macam persoalan, padahal mereka sebenarnya sebelumnya telah mencapai peradaban yang amat sangat luar biasa. Gitu. Ya namanya siklus peradaban kadang naik kadang turun, hal semacam itu. Karen Armstrong dalam tulisannya dia mengatakan sebenarnya faktor yang paling menentukan lahirnya perang salib sebenarnya adalah faktor yang ketiga tadi, di mana ada semacam perasaan bersama untuk kembali membangkitkan rasa kebangsaan orang-orang Eropa. Jadi praktis dalam analisis buku ini,
sebenarnya tidak ada kaitan dengan agama yang meskipun perang itu diklaim berlangsung selama 2 abad dan disebut sebagai perang salib karena seolah-olah itu perang yang basisnya adalah agama. Padahal sebenarnya bukan. Meskipun kemudian agama ditarik ya, dikait-kaitkan dan seterusnya sehingga residu konflik itu sampai hari ini itu masih rasanya belum benar-benar hilang. Nah, lalu Pak Dimpyo itu juga menuliskan bahwa proses dialog antar dua peradaban besar ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1965 ketika terjadi Konsili Vatikan II. Ya, ada upaya untuk mendialogkan antara dua entitas besar ini dan itu terus berlanjut ya. Misalnya pada tahun ya terjadi belum lama sekitar tahun 2007 itu ada sekitar 138 ulama muslim dunia mengirim surat terbuka kepada Vatikan, kalau tidak salah judulnya The Commonwealth Between Us and You. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan kalimatun sawa. Jadi surat itu mengajak kepada Vatikan sebagai representasi Katolik dunia itu untuk mencari titik persamaan antara dua agama ini. Bukan mencari titik perbedaan, tentu berbeda iya, tetapi persamaan pasti ada, yang persamaan itu kemudian bisa mendialogkan, bukan untuk mendestruksikan atau mendestruktifkan atau menyuburkan konflik misalnya. Nah, jadi kalimatus sawa ya atau common word itu menjadi sangat penting agar peristiwa besar sekaligus kelam di masa lalu berupa perang salib itu tidak lagi terjadi. Nah, saya ingin coba kaitkan teman-teman sekalian kunjungan Paus Fransiskus yang hari ini sedang viral karena beberapa hari melakukan lawatan atau kunjungan ke Indonesia, bertemu dengan presiden, bertemu dengan tokoh-tokoh agama, bahkan sudah banyak cerita tentang kesederhanaan beliau, tidak menginap di hotel, tapi di Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Jakarta, kemudian dia berangkat ke sini ternyata tidak menggunakan pesawat pribadi atau jet pribadi, tetapi dia menggunakan pesawat komersial, dan ada beberapa negara yang akan dia kunjungi, salah satunya tentu Indonesia. Tentu kalau kunjungan Paus Fransiskus hari ini kita kaitkan dengan semangat buku yang ditulis oleh Pak Dimpyo Markus, ini menurut saya luar biasa gitu ya. Artinya apa? Artinya kunjungan ini kan sebenarnya tidak sekedar semacam hiburan atau liburan ya. Enggak, kan pasti ada satu misi penting, apalagi seorang paus itu kan bisa dianggap sebagai ya mirip-mirip nabi gitulah kira-kira ya. Sebagai tokoh yang memang ditokohkan dan menjadi panutan seluruh umat Katolik sedunia. Kita bisa bayangkan miliaran orang jumlahnya yang tunduk dan taat pada satu orang ini dengan sistem yang mereka sudah bangun. Artinya perkataannya ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting, lawatannya menjadi sangat penting. Kayak beberapa saat yang lalu Indonesia juga menerima lawatan atau kunjungan Grand Sheikh ya kan dari Al-Azhar, yang ini juga luar biasa sambutan masyarakat kita karena kunjungan kedua tokoh besar ini sebenarnya bukan kunjungan biasa, tetapi jauh lebih dalam adalah mencoba merajut benang-benang kusut, racikan-racikan yang sudah terpisah itu dijadikan satu, yang tadinya berserak gimana diikat ke dalam satu ikatan yang kuat, sehingga ini semacam langkah preventif agar konflik-konflik yang terjadi di masa lampau itu tidak lagi terulang. Nah, tentu ini membawa satu pesan perdamaian yang harus disambut secara baik oleh semua elemen tentu saja, gitu ya, karena ini sesuatu yang jarang terjadi, apalagi Paus Fransiskus ini baru pertama kali datang ke Indonesia,
Dan saya kira tidak semua paus itu bisa berkunjung ke Indonesia. Ini saya kira satu kesempatan langka, tetapi juga sekaligus berharga. Nah, tentu kita tidak boleh putus harapan ya ketika tokoh-tokoh besar dunia, apalagi tokoh-tokoh itu berlatar belakang agama misalnya seperti paus, seperti Grand Sheikh Al-Azhar, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh kita, ketemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, PBNU dan seterusnya, itu akan mendorong proses perdamaian itu terus langgeng, dan negara-negara yang masih berkonflik gimana caranya agar mengakhiri konflik dan selesai semua dalam ikatan jalinan perdamaian bersama. Satu contoh ya Palestina Israel. Tentu saya pribadi sangat berharap nih Paus menggunakan pengaruhnya yang luar biasa untuk mengakhiri konflik Palestina Israel. Di mana konflik itu sudah, ya semuanya sudah tahu lah, nyebelin. Artinya ini satu konflik yang nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai, dan banyak ahli yang mengatakan ya salah satu yang menyebabkan konflik itu masih terus berjalan itu adalah adanya nilai-nilai agama, unsur agama dibawa dalam konteks konflik yang cukup berkepanjangan itu. Maka tentu kunjungan ini harus diapresiasi secara luar biasa, apalagi sudah ada intelektual Muslim Indonesia yang menuliskan secara bagus dalam buku ini tentang visi ulang kemanusiaan universal ya. Ini kan satu agenda strategik di mana kalau ini bisa diwujudkan dengan baik, apa yang ada dalam buku ini bisa diaksentuasikan dalam kehidupan nyata, maka perdamaian hubungan antar agama itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa bayangkan ya, kalau Islam dan Barat dalam hal ini adalah maksudnya Kristiani, itu sudah bersatu dalam satu langkah perdamaian sejati. Aduh, sebenarnya semua urusan sudah selesai. Karena sebenarnya kekuatan dunia itu terletak pada dua agama besar ini. Ini yang paling dominan karena total populasi seluruh dunia hampir sekitar 55%. Anda bisa bayangkan dua agama ini populasinya melebihi dari separuh dari total seluruh penduduk dunia. Artinya ini sesuatu yang amat sangat berharga. Tentu saja kunjungan ini mudah-mudahan menghasilkan satu risalah yang baik, menghasilkan satu pesan-pesan perdamaian yang luar biasa, dan ini kemudian nanti diikuti, menjalar, ya, kemudian meluas dampaknya atau efeknya, sehingga konflik-konflik yang mengatasnamakan agama itu sudah tidak lagi terjadi. Ya tentu saja konflik yang nggak pakai nama agama juga tidak seharusnya terjadi. Dunia bisa damai, agama sebagai pegangan, agama harus dipahami bukan sebagai sumber ajaran untuk berkonflik, tetapi agama harus dipahami sebagai sumber ajaran untuk memberikan dan menyediakan fasilitas kebahagiaan dan kedamaian. Dan saya kira itu menarik, dan kalau itu terwujud tentu kita semua termasuk menjadi bagian yang ikut berbahagia dan menikmati proses perdamaian yang harus terus kita perjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca buku keren ini. Terima kasih.